Sih ini kejelasannya, masa menca-menca kayak tai? Buat Neng Kanaya. Halo semuanya, balik lagi dengan saya di channel ini. Belakangan ini media sosial ramai memperbincangkan sebuah video yang memperlihatkan seorang pelajar yang diperkirakan masih berusia sekitar 14-15 tahun yang melontarkan kata-kata kasar saat menyebut Kang Deddy Mulyadi. Video tersebut kemudian viral dan mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Setelah itu memang muncul video permintaan maaf dari yang bersangkutan. Namun menurut saya persoalan ini bukan sekedar soal diterima atau tidaknya permintaan maaf tersebut. Ada pelajaran yang jauh lebih besar yang bisa kita renungkan bersama sebagai masyarakat. Sebelum kita membahas lebih jauh, teman-teman bisa menonton cuplikan-cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak konten kreator Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, ini saya sudah mengikuti alur pendaftaran PCMB tahap 1 dan tahap 2 dari awal hingga akhir. Sekarang itu saya gugur semuanya dan kemudian saya masuk ke swasta. Saya sudah mendatangi sekolah tersebut yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar SSK, yaitu SMKKP Bale Endah. Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa menca-menca kayak tai? Bener, banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue sampai bakal gue templok-templok begini. Apa Indonesia ini anti kritik ya? Baik teman-teman, kita hentikan sebentar. Kalau melihat cuplikan awal ini, yang langsung menjadi perhatian bukanlah isi kritiknya, melainkan pilihan kata yang digunakan. Disinilah letak persoalannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang tentu memiliki hak untuk berbeda pendapat, termasuk mengkritik pejabat publik. Namun, ketika kritik dibungkus dengan kata-kata yang kasar, fokus orang justru bergeser dari substansi menuju cara penyampaiannya. Mari kita lanjut ke video berikutnya. Kepada yang terhormat Bapak konten kreator Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, ini saya sudah mengikuti alur pendaftaran PCMB tahap 1 dan tahap 2 dari awal hingga akhir. Sekarang itu saya gugur semuanya dan kemudian saya masuk ke swasta. Saya sudah mendatangi sekolah tersebut yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar SSK, yaitu SMKKP Bale Endah. Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa menca-menca kayak tai? Bukannya tugas negara mencerdaskan anak bangsa? Apakah saya tidak harus sekolah? Atur nuhun. Orang tua menyekolahkan anak itu supaya memiliki wawasan yang luas, ilmu yang cukup, juga adab yang baik. Ilmu memang penting, tapi adab juga jangan dikecualikan. Saya salut ketika ada seorang siswi yang mempunyai jiwa kritis, berani mengkritik kebijakan pemerintah. Akan tetapi saya lebih salut lagi kalau misalkan sebuah narasi, sebuah kritikan disampaikan tidak didasari dengan kebencian, apalagi di akhir kalimatnya tertuang kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang pelajar. Ada beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan ketika seorang pelajar ingin menyampaikan pendapatnya atau kritikannya di sosial media. Ada nama-nama yang harus dijaga nama baiknya. Yang pertama, nama alma mater. Yang kedua, nama baik sekolahnya. Yang ketiga, nama baik orang tuanya. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu, apalagi ini berbicara kasar di sosial media, ini kan yang akan menjadi pertanyaan. Apakah orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan baik? Apakah guru-guru di sekolahnya tidak bisa membimbing atau mengajari anak ini dengan benar? Tidak diajarkan sopan santun, adab, etika. Yang ketiga, lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan di sekitar rumahnya. Satu pesan untuk diri Kanaya, siapapun bisa menggunakan kita. Tapi Kanaya seorang pelajar, sampaikan kritikan tersebut sesuai dengan keilmuan yang Kanaya punya. Tapi jangan sampai melupakan etika dan adab layaknya seorang. Teman-teman, dari bagian ini saya justru teringat bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai raport atau prestasi akademik. Karakter adalah bekal yang jauh lebih panjang daripada sekedar kepintaran. Orang yang cerdas tetapi tidak mampu menjaga tutur kata akan lebih sulit mendapatkan kepercayaan dibandingkan orang yang mampu menyampaikan pendapat secara santun. Justru kritik yang disampaikan dengan bahasa yang baik
Biasanya jauh lebih dihargai dan lebih mudah diterima oleh siapapun. Oke, mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Naya Humaira Lokhanawa, ini namanya mirip sekali dengan penyanyi MK9 yang cantik dan baik hati serta pinternya luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih atas keluhan yang disampaikan di media sosial. Saya, konten kreator Gubernur Jawa Barat, sudah menghubungi kepala sekolah SMKKP atau Karya Pembangunan Bale Endah, tidak merasa melakukan penolakan. Bahkan Neng kalau lihat di data PCMB, itu Neng sudah diterima di SMK KP tersebut atau SMK Karya Pembangunan. Tinggal datang ke sekolah untuk mendaftar ulang. Program beasiswa memang sudah berjalan, yang lain juga sudah banyak yang daftar ulang. Untuk itu, kalau juga Neng masih takut juga, udah begini saja. Besok hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 jam 9 pagi ditunggu ya bersama orang tuanya di SMK KP di mana Neng akan sekolah di situ. Hatur nuhun ya Neng, sudah menyampaikan keluhannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Salam buat kedua orang tuanya. Semoga Neng sehat dan tidak marah-marah lagi. Saya mau meluruskan bahwa informasi yang Bapak terima mungkin saja kurang tepat. Sekian dan terima kasih. Saya tunggu kedatangan Bapak di... Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sudah ada permintaan maaf. Terlepas dari apakah masyarakat menerima permintaan maaf tersebut atau tidak, menurut saya yang paling penting adalah menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran. Usia remaja memang merupakan masa mencari jati diri, sehingga peran keluarga, guru, dan lingkungan menjadi sangat penting dalam memberikan arahan. Hari ini mungkin hanya viral di media sosial, namun jejak digital bisa bertahan bertahun-tahun. Karena itu, setiap ucapan sebaiknya kita pikirkan matang-matang sebelum kita publikasikan. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Barudak ngumpul. Masih inget henteu ka budak awewe anu bau cikur anu aya di Bale Endah anu basa ngahina ka Bapak KDM anu nyebutkeun mencela-mencelek kaya tai. Tah ieu Ari Sugante euy geus tobat, Ari Sugante euy geus minta maaf teh geus bener-bener we kitu berubahnya. Ternyata ini dia videonya nih. benar, banyak bener buzzer yang nyerang akun gue sampai bakal gue templok begini. Apa Indonesia ini anti kritik ya? Baru tahu ya di Jawa Barat, karena kamu tinggalnya mencela-mencele bolak-balik Jawa Barat Bengkulu, jadi tidak tahu kan karakter Jawa Barat. Geus nyaho di Jawa Barat mah 80% KBG cinta terhadap kepemimpinan Bapak KDM. Lah kamu Neng yang pulang dari Bengkulu, tiba-tiba kamu mengkritik tidak sopan terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat. Wajar kalau para pendukung Bapak KDM ngamuk, nyerang Anda. Harusnya Anda tahu diri. Anda berubah harusnya. Lebih baik. Bukan berarti tidak bebas berpendapat. Tapi anjeun ngomong nangis kamana-mana. Anda boleh berpendapat karena negara ini adalah negara demokrasi. Tetapi pendapat yang Anda keluarkan harus memakai tata bahasa yang baik. Mana kritik, mana saran, mana mencaci, mana menghina. Yang Anda keluarkan kemarin yang sudah viral itu bukan kritik, itu bukan saran, tetapi lebih ke mencaci dan juga menghina terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat. Paham Anda? Ini buat orang tuanya, tolong dikasih tahu lah anaknya. Bukan berarti yang nyerang itu adalah buzzer, bukan. Tetapi para netizen yang cinta akan kepemimpinan Bapak Gubernur Jawa Barat. Bukan hanya Anda saja Kanaya yang punya pendapat yang nyinyir terhadap KDM lalu diserang. Semua orang yang menyerang Gubernur Jawa Barat, terutama menyerang kepada personalnya, otomatis yang akan membela Bapak KDM adalah warga Jabar.
bukan buzzer. Ini tolong terhadap orang tuanya, lamun aing mah daerah euy boga budak seperti kitu, nauzubillahi min dalik. Yuk, kita berdoa mudah-mudahan dijauhkan dari anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Dijauhkan dengan sifat anak-anak yang melenceng dari norma dan juga adat yang ada di negara kita. Mudah-mudahan dijauhkan dari anak-anak yang seperti itu. Warga negara Indonesia, kita patut bangga terhadap anak-anak pemuda-pemudi yang kritis. Tetapi ingat, kritis dalam hal kebenaran, bukan kritis terhadap hal keburukan. SMA kebijakan teh ulah mencela-mencela jiga tai. Kanaya yang sempat melontarkan ucapan kontroversial terhadap Kang Deddy Mulyadi seperti mencela-mencela dan kayak tai, kini mendapat dukungan dari pengacara. Digawe sing bener kan? Karena lamun digawe di bener ke pencitraan mah moal anu ngomong gitu. Ayo kepada orang tua yang dijanjikan sekolah gratis SMA tapi Maya bikin status KDM mencela-mencela kayak tai. Biar trending topik di dunia atau minimal se-Indonesia bahwa ya kebijakan KDM mencela-mencela kayak tai. Stop ujar kebencian, kritik boleh, menghina jangan. Kami mengecam keras tindakan anak ini yang melontarkan penghinaan kepada Kang Deddy Mulyadi di ruang publik. KDM adalah pejabat publik dan putra daerah yang dipilih oleh rakyat. Boleh tidak setuju dengan kebijakannya, boleh dikritisi, tapi menghina pribadi, merendahkan, dan menyebar ujaran kasar, itu bukan kritik, itu adab yang hilang. Gunakan argumen, bukan makian. Ingat, buat kamu bocah bokencur, dan kita semua, boleh beda pendapat sama KDM, boleh nggak usah sama gaya bicaranya, tapi kalau sampai menghina, ingat, yang kita lawan itu kebijakan, bukan orangnya. Kalau hari ini kita biasakan menghina pemimpin, besok giliran kita yang dihina. Mari kita dewasa bermedia sosial, kritik pakai otak, bukan pakai emosi. Karena kata-kata itu, doa, dan rekam jejak digital itu nggak pernah akan hilang. Tuntut klarifikasi, bukan keributan. Kami minta kamu menarik pernyataan dan meminta maaf secara terbuka. Terima kasih. Demi konten, adab dijual. Demi viral, harga diri digadekeun. Kacirinya lamun gelar SH na Mang Windy teh menang meuli di Shopee. KDM mencela-mencela kayak tai. Biar trending topik di dunia atau minimal se-Indonesia bahwa ya kebijakan KDM mencela-mencela kayak Ya ciri-ciri na ari mok ketoga menang inyeut, terus gelar SH na menang nyontek. Kolot-kolot kelakawe pengacara ari ngomong tai. Geus lila amang teu muka catatannya. Matak jadi pengacara ulah ukur ngaran we pengacara. Muka deui catatan bisa anu poho. Undang-undang advokat ayat 4. Lamun advokat teh wajib ngajunjung tinggi kode etik. Kade poho oge kode etik advokat pasal 4 kudu sopan ka masyarakat. Ieu mah boro-boro ka masyarakat ka gubernur ge kurang asem. Terus sopan Mang Windy nyangkut di mana? Di Nagang Ngerong, kehalangan ku tai. Ngaku we pengacara, ari debat gaya preman terminal. Kritik KDM teh dilarang ku negara. Tapi otakna dipake terukur kalaka bacot we hungkul. Ieu mah data jong, kajian jong, esina ukur beruntah. Kuliah S1 hukum, giliran kuliah S2 ukur diajar ngomong kasar. Berarti wisudana oge di universitas WC. Gaya we make jeung ngagoreng KDM. Majarkeun kebijakan jiga tai. Sok atuh geura bedah kadinya. Pasal mana anu salahna? Rugina sabaraha triliun, korbanna saha? Sok jelaskeun. Lamun Mang Windy nya maneh teu bisa ngajawab berarti maneh tukang fitnah. Aya paribasa kolot mah kudu jadi contoh, lain kalaka jadi tontonan. Umur we geus kolot, tapi adab eleh keneh ku budak SD. Sok ngomong punten, gelar we SH panjang. Ari akal pikiran pendek jiga oge. Teu era atuh maneh teh Mang Windy ku jas alma mater. Teu era oge ku anak pamajikan, tah lajo maneh dina TikTok amuk-amukan. Jiga jalma kelaparan adab. Yeuh dengekeun Mang Windy ku manehnya. Jadi pengacara teh lain beunghar ku pasal hukum hungkul, tapi kudu beunghar oge ku pasal adab. Lamun bibir leuwih gancang tibatan otak, maneh lain advokat. Tapi maneh provokator pakai dasi. Jika itu geura apalkeun deui dasarna undang-undang advokat nomor 18 tahun 2023 jeung kode etik. No personal attack, no body shaming. Murni bedah etika profesi. Lain ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus beak sabar ieu mah. Dina waktu PCM anak aing ditolak sistem pemerintahan. Padahal aing nyeungkeun ka
terus tanya ke deui tina kuotana jeung maranehna eta teh geus full cenah kuotana. Padahal mah SPMB oge cantik pamacan pendaftaranana pan komplong. Coba deui aing mah penasaran daftar SPMB nahan buat tapi ke akhir jalur make jalur domisili tah tadi urang naon coba karang kieu HP terus izin apal teu naon statusna kuotana geus tilu deui wae ieu mah asli aya lieuran mah aya lieuran. Terus coba aing asa sekolah swastanya mitra anu SSK jeung geus MOU jeung kantor jabat anu biayana aku kantor jabat pas ka sakola ditanyakeun syarat-syaratna geus aya biaya nyaeta daftar 200.000 jeung saragam sekitaran kana 1 juta rupiah. Jeung saya nanya ke SPP na kumaha SPP na tetep cenah kudu bayar geus setengah cenah dipotong teh. Jadi makin ieu mah kumaha ieu teh Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi namun biaya ditanggung untuk pemprov Jabar nah wali masih kena kudu bayar. Da urang oge aduan ACD wilayah 5 Sukabumi sarua bahasana teh naon eueuh solusi mah ceuk teh teu bisa dideteksi dan kewenangan mah aya di Dinas Pendidikan Jabar. Ya atuh sia teh distrik Jabar Dinas Pendidikan Jabar ari mantap turun mah ulah sok make sistem lah mantap turun ampun serius mah bari jeung maranehna teh bisa jadi sapu bidang warga ari jadi patung bade manfaat nama meuli wae dikeluarkeun Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi eta teh eueuh gunana jeung eueuh manfaatna. Da anu ukur bisa ngomong mah aing ge becus ngomong mah becus. Padahal mah kalian teh Dinas Pendidikan Jabar digajina teh mah aing rakyat Jabar rakyat datangan teh lain rek ngadenge alasan tapi naon hayang aya solusi. Asa budak jeung sulit ngasupkeun budak ka sakola negeri teh. Jelas ayeuna mah error teh lain sistem tapi syariah manusia banyak Dinas Pendidikan Jabar error mah. Sakitulah di sini. Baik teman-teman, setelah melihat keseluruhan cuplikan tadi, menurut saya persoalan ini sebenarnya bukan tentang siapa tokoh yang sedang dikritik. Hari ini mungkin Kang Deddy Mulyadi, besok bisa tokoh lain. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana budaya komunikasi kita dibangun. Kalau bahasa kasar mulai dianggap normal, lama-kelamaan masyarakat bisa kehilangan kebiasaan berdialog dengan penuh rasa hormat. Sebaliknya, jika kritik disampaikan dengan argumentasi yang kuat dan bahasa yang santun, pesannya justru akan lebih bernilai dan lebih mudah didengar. Pada akhirnya, ini bukan hanya persoalan satu orang atau satu video yang sedang viral. Ini adalah refleksi bersama mengenai bagaimana kita membangun budaya komunikasi yang sehat. Kita semua memiliki kebebasan berpendapat, namun kebebasan itu akan jauh lebih bermakna jika diiringi tanggung jawab dan etika. Kritik tetap boleh disampaikan, tetapi tidak harus disertai dengan kata-kata yang menghina atau merendahkan orang lain. Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran, khususnya bagi generasi muda, bahwa karakter, sopan santun, dan integritas merupakan bekal yang nilainya jauh lebih panjang daripada sekedar popularitas sesaat di media sosial. Bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Apakah kalian setuju bahwa etika dalam menyampaikan kritik sama pentingnya dengan isi kritik itu sendiri? Silahkan teman-teman tulis pendapatnya di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.